Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Intan Cahyani Putri Semara Indra, nomor induk mahasiswa 255-3011003. Saya akan membuat video presentasi mengenai hakikat manusia Hindu dan Pancasrada yang dibuat menjadi judul Menelusuri Hakikat Manusia Hindu melalui ajaran Pancasrada. Dikarenakan waktu maksimal membuat video adalah 10 menit, saya akan menceritakan dan mempresentasikan materi ini secara ringkas. Kita akan masuk ke dalam bagian latar belakang. Slide PPT akan diberikan setelah video. Hakikat dari agama Hindu adalah konsep dharma yang meliputi moral dan etika untuk membimbing kehidupan seseorang. Agama Hindu mengajarkan pentingnya bertanggung jawab dan hidup selaras dengan alam. Melalui ajaran Pancasrada yang memiliki ajaran tentang keyakinan menjadi landasan umat Hindu untuk menjalankan agamanya. Oleh karena itu, untuk memahami hakikat manusia Hindu bisa dilakukan melalui ajaran Pancasrada yang akan dibahas secara berturut-turut dalam presentasi ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan khusus yang akan dibahas melalui video presentasi ini. Rumusan masalahnya adalah: yang pertama, apa yang dimaksud dengan hakikat manusia Hindu? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Pancasrada dan bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga adalah bagaimana konsep ajaran Pancasrada dalam menelusuri hakikat manusia Hindu. Pembuatan video presentasi ini tentunya memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain: 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Hindu. Yang kedua, menjelaskan mengenai hakikat agama Hindu. Yang ketiga adalah menganalisis ajaran Pancasrada dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menjelaskan dan menguraikan bagaimana konsep ajaran Pancasrada untuk menelusuri hakikat manusia Hindu. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari hakikat manusia Hindu. Hakikat manusia Hindu bisa dikatakan sebagai ajaran pokok agama Hindu. Nah, ajaran pokok agama Hindu ini memuat mengenai kesatuan badan kasar atau prakrti yang menyatu dengan badan halus atau atman kita, yang dimana atman kita lah nantinya akan mengalami moksa, tapi sebelum mencapai moksa, dia akan terus mengalami purnabhawa atau kelahiran berulang-ulang. Inilah yang nanti akan dibahas di dalam ajaran Pancasrada. Yang kedua adalah pengertian bagian-bagian Pancasrada. Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan Srada artinya kepercayaan atau keyakinan. Pancasrada adalah 5 kepercayaan atau keyakinan umat Hindu. Terdiri atas Brahman yang artinya percaya dengan adanya Tuhan. Yang kedua ada Atman yang artinya percaya akan jiwa yang ada dalam diri kita. Yang ketiga ada Karmapala, percaya akan hasil perbuatan baik itu yang dilakukan kehidupan sebelumnya, kehidupan sekarang, maupun kehidupan yang akan nanti. Yang keempat adalah Purnabhawa. Purnabhawa artinya kelahiran berulang-ulang. Kelahiran berulang-ulang ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya dalam upaya untuk mencapai moksa. Yang terakhir adalah moksa. Moksa adalah kebebasan tertinggi. Moksa adalah tujuan akhir dari umat Hindu. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua mengenai pengamalan ajaran Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Pancasrada sangat penting untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ajaran ini penting untuk bisa mencapai tujuan agama Hindu. Untuk ajaran Pancasrada Brahman bisa dilakukan dengan berdoa dan sembahyang tersandia 3 kali sehari. Yang kedua adalah pengamalan dari ajaran Atman, yang artinya mencintai jiwa yang ada dalam diri kita sendiri, bisa dilakukan dengan mencintai diri sendiri, meditasi, dan menghargai sesama. Untuk menghargai
atman yang ada di dalam orang lain. Yang ketiga adalah karmapala. Karmapala artinya buah hasil perbuatan. Jadi, alangkah baiknya kita melakukan perbuatan yang berlandaskan dharma untuk mendapatkan buah hasil perbuatan yang baik pula. Misalnya seperti membantu orang lain, peduli terhadap sesama, dan menjaga lingkungan. Yang keempat adalah purnabawa. Purnabawa artinya kelahiran berulang-ulang. Untuk bisa mencapai moksa, arwah tentunya akan mengalami purnabawa. Selama mengalami purnabawa, alangkah baiknya juga kita melakukan perbuatan yang berlandaskan dharma, seperti peduli terhadap sesama dan menghargai orang lain. Dan yang kelima adalah ajaran moksa. Yang terakhir, salah satu cara untuk mencapai moksa adalah dengan menggunakan ajaran dari Catur Marga Yoga, 4 jalan menuju kebebasan tertinggi. Yang pertama ada Jnana Marga Yoga dengan cara pengetahuan. Yang kedua ada Bhakti Marga Yoga dengan cara cinta kasih. Dan yang ketiga ada Karma Marga Yoga dengan cara tindakan-tindakan yang dilakukan secara tulus ikhlas. Dan yang terakhir ada Raja Marga Yoga, yakni dengan meditasi. Selanjutnya adalah konsep ajaran Pancasrada dalam menelusuri hakikat manusia Hindu. Seperti yang diketahui sebelumnya, Pancasrada adalah 5 keyakinan umat Hindu. 5 keyakinan ini menjadi dasar umat Hindu dalam menjalankan kehidupan agamanya. Dengan mempelajari mengenai Pancasrada tentang keyakinan akan Brahman, Atman, Karmapala, Purnabawa, dan Moksa, kita bisa memahami mengenai hakikat manusia Hindu. Karena hakikat manusia Hindu pada dasarnya adalah mengenai kesatuan antara badan kasar dan badan halus, yang dimana badan halus atau Atman inilah yang akan mengalami Purnabawa dan Moksa nantinya. Dengan mempelajari Pancasrada, kita bisa meningkatkan pengetahuan kita mengenai hakikat manusia Hindu untuk bisa mencapai moksa atau tujuan agama Hindu. Kita sudah memasuki penghujung dari video presentasi ini. Kali ini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari video ini. Jadi, hakikat Hindu pada dasarnya mengatakan bahwa manusia tersusun atas 2 unsur yang saling berhubungan, yakni unsur badan kasar dan unsur badan halus. Kedua unsur ini saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk manusia. Yang dimana ajaran Pancasrada untuk membantu manusia, khususnya umat Hindu, dalam memahami ajaran-ajaran agama Hindu. Ajaran-ajaran inilah yang nantinya bisa membawa manusia untuk bisa mencapai moksa. Karena di antara semua makhluk ciptaan Tuhan, hanya manusialah satu-satunya makhluk yang memiliki tri pramana paling lengkap, terutama memiliki pikiran untuk bisa berpikir dan membedakan mana yang baik dan buruk. Selanjutnya adalah saran. Saran dari penyusun materi ini atau saya. Yang dimana saran saya adalah, bagi pembimbing atau pengajar ilmu agama, video presentasi ini bisa digunakan untuk memahami lebih lanjut mengenai pembelajaran agama, terutama hakikat manusia Hindu dan Pancasrada. Yang kedua, bagi generasi muda, selayaknya kita untuk bisa memahami dan mengamalkan ajaran Pancasrada. Karena ajaran ini sangat penting untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk bisa mencapai tujuan agama Hindu. Yang ketiga adalah penting untuk bisa menjaga kesatuan dan keharmonisan dengan segala yang ada di semesta ini. Karena kita semua sama-sama berasal dari sumber yang sama, yakni Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi, alangkah baiknya untuk bisa saling menghargai dan saling menjaga harmonis satu sama lain. Sekian video presentasi yang bisa saya buat. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Presentasi ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.